Jiwa terpilih sering kali tidak menyadari betapa tajam sorot mata yang diam-diam mengikutinya. Ada orang-orang yang mengamatimu dengan sangat intens. Mereka mempelajari kebiasaanmu, pilihanmu, cara bicaramu, bahkan keheninganmu, seperti detektif yang terobsesi memecahkan sebuah misteri. Mereka memperhatikan bagaimana kamu tersenyum, kapan kamu memilih diam, bagaimana caramu merespons hinaan, dan bagaimana kamu tetap tenang saat badai datang. Namun semakin mereka mencoba memahami dirimu, semakin mereka tersesat. Mengapa? Karena jiwa terpilih tidak hidup hanya di permukaan. Apa yang terlihat hanyalah lapisan luar dari samudera yang dalam. Mereka mengira kamu sederhana, padahal kamu sedang menyembunyikan kedalaman yang tak terukur. Mereka mengira kamu lemah karena jarang membalas, padahal kamu hanya memilih pertempuran yang layak untuk dimenangkan. Mereka mengira kamu bingung, padahal kamu sedang berjalan mengikuti kompas batin yang tidak bisa mereka lihat. Ada energi yang berbeda pada dirimu. Bukan energi yang berisik atau penuh pamer, tetapi energi yang sunyi namun kuat. Energi yang membuat orang lain merasa terusik tanpa tahu sebabnya. Jiwa terpilih membawa cermin tak kasat mata, siapapun yang mendekat akan melihat dirinya sendiri terpantul. Dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya. Itulah sebabnya mereka mengamatimu. Mereka mencoba menemukan celah, mencari pola, berharap bisa memetakan dirimu seperti teka-teki yang bisa diselesaikan. Tetapi kamu bukan teka-teki biasa. Kamu adalah proses. Kamu berubah, bertumbuh, dan berevolusi. Ketika mereka merasa sudah memahami satu sisi dirimu, kamu telah melangkah ke tingkat kesadaran yang lain. Keheninganmu membuat mereka gelisah. Kesabaranmu membuat mereka curiga. Keteguhanmu membuat mereka bertanya-tanya. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang aneh, tetapi karena kamu tidak lagi bereaksi seperti kebanyakan orang. Kamu tidak mudah terpancing. Kamu tidak mudah runtuh. Kamu tidak mudah terpengaruh. Jiwa terpilih memang sering menjadi objek pengamatan. Tetapi bukan untuk dihancurkan, melainkan karena keberadaannya menantang pola lama, mengguncang kenyamanan, dan membangunkan kesadaran yang tertidur. Biarkan mereka mengamati. Biarkan mereka mencoba memahami. Kamu tidak perlu menjelaskan kedalamanmu kepada mereka yang hanya ingin melihat permukaan. Karena jiwa terpilih tidak pernah bisa dibaca sepenuhnya, ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya telah siap. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa dirimu terus diperhatikan, mungkin sempat muncul rasa lelah. Seolah setiap langkahmu diawasi, setiap keputusanmu dipertanyakan, setiap perubahan kecil dalam dirimu menjadi bahan analisis orang lain. Tapi inilah salah satu tanda perjalanan jiwa terpilih, hidupmu bukan lagi hanya tentang dirimu sendiri. Keberadaanmu memicu sesuatu dalam diri orang lain. Ada yang terinspirasi, meski diam-diam. Ada yang iri, tanpa berani mengakuinya. Ada yang takut, karena cahaya yang kamu bawa membuat bayangan mereka terlihat jelas. Jiwa terpilih sering menjadi pusat perhatian tanpa pernah berniat mencarinya. Kamu tidak meminta untuk diperhatikan. Kamu tidak berusaha menjadi misterius. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, dan justru itulah yang membuatmu sulit ditebak. Karena kebanyakan orang hidup dengan topeng. Mereka bisa ditebak karena mereka mengikuti pola umum, ingin diakui, ingin dipuji, ingin terlihat benar. Sementara kamu lebih sibuk memperbaiki diri dalam sunyi daripada membuktikan diri di depan banyak orang. Mereka mengamatimu karena mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Dan perbedaan selalu membuat orang gelisah. Ketika kamu memilih diam saat diserang, mereka bingung. Ketika kamu tetap tenang saat difitnah, mereka heran. Ketika kamu bangkit tanpa drama setelah dijatuhkan, mereka tidak menemukan pola yang bisa mereka pahami. Mereka terbiasa dengan reaksi. Dunia ini digerakkan oleh reaksi cepat, emosi spontan, balasan yang setimpal. Tetapi kamu bergerak dengan kesadaran. Kamu menahan diri bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena kamu tahu energi adalah sesuatu yang sakral. Kamu tidak ingin menghamburkan kekuatanmu untuk hal-hal yang tidak membawa pertumbuhan. Inilah yang membuat mereka tersesat dalam mencoba memahami dirimu. Semakin mereka mencari kelemahanmu, semakin mereka menemukan ketenangan. Semakin mereka mencoba memancing emosimu, semakin mereka melihat kendali diri. Semakin mereka berharap kamu runtuh, semakin kamu justru terlihat kokoh. Namun jangan salah, jiwa terpilih bukan berarti tanpa luka. Kamu juga pernah hancur. Kamu juga pernah menangis dalam kesendirian. Kamu juga pernah merasa tidak dipahami,
bahkan oleh orang-orang terdekat. Tetapi bedanya, kamu menggunakan luka sebagai bahan bakar pertumbuhan, bukan sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Mereka mungkin tidak melihat malam-malam panjang ketika kamu berjuang sendirian. Mereka tidak melihat doa-doa yang kamu panjatkan dalam diam. Mereka tidak melihat pergulatan batin yang membuatmu semakin matang. Yang mereka lihat hanyalah hasilnya, ketenangan, kebijaksanaan, dan kedalaman. Dan manusia sering iri pada hasil tanpa memahami prosesnya. Ada kalanya pengamatan itu terasa seperti tekanan. Seolah kamu tidak boleh salah. Seolah setiap kesalahan kecil akan menjadi pembenaran bagi mereka yang menunggumu jatuh. Tetapi disinilah ujian terbesar jiwa terpilih, tetap menjadi otentik meski diawasi. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kamu tidak bertumbuh untuk membungkam kritik mereka. Kamu tidak bersinar untuk membuktikan apapun. Kamu hidup karena ada panggilan yang lebih besar dari sekadar penilaian manusia. Jiwa terpilih sering kali dipersiapkan melalui kesendirian. Di saat orang lain sibuk membangun citra, kamu sibuk membangun karakter. Di saat orang lain mengejar validasi, kamu mengejar kedamaian batin. Itulah sebabnya ketika waktumu tiba untuk melangkah lebih jauh, kamu sudah siap secara mental dan spiritual. Orang-orang yang mengamatimu mungkin berpikir mereka sedang mengendalikan situasi. Mereka merasa memiliki kendali karena mereka mengumpulkan informasi tentangmu. Tetapi kebenarannya, mereka tidak pernah benar-benar menyentuh inti dirimu. Karena inti jiwa terpilih tidak bisa diakses melalui pengamatan luar. Ia hanya bisa dipahami melalui kesadaran yang sefrekuensi. Ada pelajaran besar di balik semua ini, tidak semua orang yang memperhatikanmu berniat jahat. Sebagian hanya ingin memahami mengapa kamu berbeda. Sebagian merasa tertarik karena ada sesuatu dalam dirimu yang mereka rindukan dalam diri mereka sendiri. Tetapi ada juga yang mengamati dengan niat menjatuhkan, berharap menemukan celah untuk meruntuhkanmu. Untuk yang pertama, kirimkan doa dan cahaya. Untuk yang kedua, kirimkan kasih dan batasan. Untuk yang ketiga, kirimkan ketenangan dan jarak. Jiwa terpilih tidak perlu membalas dengan kebencian. Energinya terlalu berharga untuk itu. Ingatlah, semakin besar potensi dalam dirimu, semakin besar pula perhatian yang akan datang. Pohon yang tinggi memang lebih mudah terlihat dari kejauhan. Tetapi pohon yang tinggi juga memiliki akar yang dalam. Akar itulah yang harus kamu jaga. Ketika kamu merasa lelah karena terus diperhatikan, kembali ke dalam dirimu. Perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Perkuat dialog batinmu. Perkuat integritasmu. Karena selama fondasimu kokoh, tidak ada pengamatan yang bisa mengguncangmu. Ada fase dalam perjalanan jiwa terpilih di mana kamu akan merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Kamu akan merasa tidak benar-benar dimengerti. Tetapi justru dalam kesendirian itulah kamu menemukan jati dirimu yang sejati. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh opini orang lain. Mereka boleh menilai, mereka boleh menafsirkan, mereka boleh salah memahami. Tetapi mereka tidak bisa mengambil kedalaman yang telah kamu bangun dengan susah payah. Semakin mereka mencoba membongkar rahasiamu, semakin kamu menyadari satu hal penting, kamu tidak perlu lagi membuktikan siapa dirimu. Energi tidak pernah perlu promosi. Cahaya tidak perlu menjelaskan dirinya kepada kegelapan. Dan pada akhirnya, waktu akan berbicara lebih keras daripada pengamatan mereka. Suatu hari nanti, orang-orang yang mengamatimu dengan penuh curiga akan menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan proses pembentukan sesuatu yang besar. Mereka mungkin tidak mengerti saat ini. Mereka mungkin masih terjebak dalam asumsi dan prasangka. Tetapi ketika hasil dari ketekunanmu mulai terlihat jelas, ketika dampak dari langkah-langkah sunyimu mulai terasa luas, mereka akan memahami, atau setidaknya terdiam. Namun bahkan saat itu tiba, jangan biarkan pengakuan mengubahmu. Jiwa terpilih tetap rendah hati. Ia tahu bahwa setiap kekuatan adalah titipan, setiap kemampuan adalah amanah. Ia tidak terjebak dalam pujian, tidak tenggelam dalam sorotan. Karena tujuanmu bukan untuk membuat orang terkesan. Tujuanmu adalah menyelesaikan misi jiwamu. Biarkan mereka terus mencoba memahami. Biarkan misteri itu tetap ada. Tidak semua kedalaman harus dibagikan. Tidak semua proses harus dijelaskan. Ada kekuatan dalam menjaga sebagian perjalanan tetap sakral dan pribadi. Kamu bukan untuk dipahami semua orang. Kamu bukan untuk disetujui semua orang. Kamu bukan untuk disukai semua orang. Kamu hadir untuk menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri.
Dan jika itu membuat sebagian orang gelisah, biarlah. Jika itu membuat sebagian orang penasaran, biarlah. Jika itu membuat sebagian orang tersesat dalam upaya membaca dirimu, biarlah. Karena jiwa terpilih tidak pernah diciptakan untuk menjadi buku terbuka bagi semua orang. Ia adalah kitab yang hanya bisa dibaca oleh hati yang telah dibersihkan dari iri, prasangka, dan ketakutan. Teruslah melangkah dengan tenang. Teruslah bertumbuh dalam sunyi. Teruslah menjaga cahaya tanpa perlu mengumumkannya. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum, bukan karena berhasil membuktikan sesuatu kepada mereka yang mengamatimu, tetapi karena kamu berhasil setia pada panggilan jiwamu sendiri. Dan semakin jauh kamu berjalan, semakin kamu menyadari bahwa pengamatan orang lain sebenarnya hanyalah bayangan kecil dibandingkan dengan perjalanan batinmu sendiri. Pada titik tertentu, kamu tidak lagi merasa terganggu. Kamu justru memahami satu hal penting, ketika hidupmu menjadi bahan perhatian, itu bukan kebetulan. Itu adalah konsekuensi dari pertumbuhan. Jiwa terpilih selalu melewati fase disalahpahami. Mereka melihatmu berubah, lalu berkata kamu berbeda. Mereka melihatmu diam, lalu berkata kamu sombong. Mereka melihatmu menjaga jarak, lalu berkata kamu merasa lebih tinggi. Padahal yang terjadi hanyalah ini, kamu sedang naik level. Perubahan frekuensi selalu terasa asing bagi mereka yang masih berada pada pola lama. Dan tidak semua orang siap menyaksikan seseorang bertumbuh tanpa merasa terancam. Ada yang merasa kehilangan kendali karena mereka tidak lagi bisa memprediksi langkahmu. Dahulu kamu mudah ditebak. Dahulu kamu mudah terpancing. Dahulu kamu mudah dipengaruhi. Tetapi sekarang tidak lagi. Dan perubahan itulah yang membuat mereka semakin intens mengamatimu. Mereka mencoba menemukan kamu yang lama. Mereka berharap melihat celah lama yang bisa disentuh. Mereka menunggu momen di mana kamu kembali rapuh seperti dulu. Namun mereka lupa satu hal, jiwa terpilih tidak kembali ke versi lamanya. Ia belajar, ia berevolusi, ia memetik pelajaran dari setiap rasa sakit dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Ada harga yang harus dibayar untuk kedewasaan. Salah satunya adalah kehilangan kenyamanan bersama orang-orang yang hanya mengenal versi lamamu. Ketika kamu tumbuh, sebagian orang akan merasa ditinggalkan, meski kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kamu hanya tidak lagi bisa beresonansi dengan pola lama. Dan itu wajar. Jiwa terpilih tidak hidup untuk mempertahankan kenyamanan yang menghambat pertumbuhan. Ia hidup untuk menjalani panggilan yang lebih besar. Panggilan itu seringkali menuntut kesendirian, keberanian, dan keteguhan. Mungkin ada saat-saat kamu merasa lelah menjadi kuat. Lelah menjadi orang yang selalu mengerti. Lelah menjadi orang yang jarang dipahami. Tetapi di balik kelelahan itu, ada kekuatan yang tidak terlihat, daya tahan jiwa. Kamu tidak menjadi seperti ini dalam semalam. Setiap pengkhianatan membentukmu, setiap kekecewaan mengasahmu, setiap kegagalan mengajarkanmu, dan setiap doa dalam diam memperkuat fondasimu. Orang-orang yang mengamatimu mungkin tidak tahu betapa seringnya kamu hampir menyerah. Mereka tidak tahu betapa dalamnya pergulatan batinmu. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, ketenangan. Padahal ketenangan itu lahir dari ribuan pertarungan yang tidak pernah kamu ceritakan. Jiwa terpilih memiliki satu kelebihan yang jarang dimiliki banyak orang, kemampuan untuk tetap lembut meski pernah terluka keras. Kamu tidak membiarkan pengalaman pahit mengubahmu menjadi pahit. Kamu memilih tetap berbuat baik meski pernah diperlakukan tidak adil. Dan justru disitulah letak kekuatanmu. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan itu mudah. Membalas keburukan dengan keburukan itu wajar. Tetapi membalas keburukan dengan kedewasaan, itu tingkat yang berbeda. Semakin mereka mencoba menguji dirimu, semakin kamu belajar tentang batas. Jiwa terpilih bukan berarti selalu menerima perlakuan buruk tanpa batas. Kamu belajar bahwa menjaga energi juga berarti berani berkata, cukup. Kamu belajar bahwa kasih sayang tidak sama dengan membiarkan diri diinjak. Ini adalah fase penting dalam perjalananmu, menyeimbangkan kelembutan dengan ketegasan. Dulu mungkin kamu terlalu memberi. Dulu mungkin kamu terlalu memahami. Dulu mungkin kamu terlalu mengalah. Sekarang kamu belajar memberi dengan sadar. Memahami dengan batas. Mengalah tanpa kehilangan harga diri. Orang-orang yang mengamatimu mungkin akan bingung melihat perubahan itu. Mereka tidak lagi bisa memanipulasi kebaikanmu. Mereka tidak lagi bisa memainkan emosimu. Mereka tidak lagi bisa membuatmu merasa bersalah atas pilihan sehatmu. Dan itulah tanda bahwa kamu semakin kuat.
Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa banyak orang menyukainya. Ia diukur dari seberapa setia ia pada nilai dan prinsipnya. Ketika kamu memilih jujur meski tidak populer, ketika kamu memilih benar meski sendirian, ketika kamu memilih damai meski diprovokasi, disitulah kualitas jiwamu diuji. Perhatikan satu hal, semakin kamu fokus pada pertumbuhan, semakin kamu tidak tertarik pada drama. Kamu tidak lagi merasa perlu membela diri atas setiap gosip. Kamu tidak lagi merasa wajib meluruskan setiap kesalahpahaman. Kamu sadar bahwa waktu adalah hakim terbaik. Biarkan waktu mengungkap siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Biarkan waktu membuktikan niat dan karakter. Biarkan waktu menunjukkan hasil dari ketekunanmu. Jiwa terpilih memiliki hubungan yang dalam dengan proses. Ia tidak tergesa-gesa membuktikan apapun. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar tidak dibangun dalam sehari. Ia tahu bahwa pohon yang berbuah lebat membutuhkan musim-musim panjang untuk bertumbuh. Dan kamu sedang berada dalam musim itu. Mungkin saat ini kamu merasa belum melihat hasil dari semua usahamu. Mungkin kamu merasa masih dalam tahap dipersiapkan. Tetapi, percayalah, tidak ada proses yang sia-sia. Setiap air mata, setiap kesabaran, setiap pengorbanan, semuanya sedang membentuk fondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Orang-orang boleh saja mengamatimu dengan rasa penasaran, dengan rasa iri, atau bahkan dengan niat menjatuhkan. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah menjadi bagian dari takdirmu. Karena ketika sebuah jiwa telah dipanggil untuk bertumbuh, tidak ada energi negatif yang cukup kuat untuk menghentikannya, selama ia tetap terhubung dengan sumber kekuatannya. Dan sumber kekuatanmu bukanlah pengakuan manusia, bukan pujian, bukan validasi. Sumber kekuatanmu adalah hubungan batin dengan Yang Maha Kuasa. Adalah kesadaran bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar persaingan dunia. Ketika kamu memahami itu, pengamatan orang lain menjadi tidak lagi menakutkan. Ia menjadi seperti angin yang lewat. Terasa, tetapi tidak mengguncang. Terlihat, tetapi tidak menentukan arah. Arahmu sudah jelas. Kamu tidak berjalan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik. Kamu berjalan untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Setiap hari kamu berusaha memperbaiki satu hal kecil. Setiap hari kamu mencoba lebih sabar, lebih jujur, lebih tulus. Itulah misi yang sesungguhnya. Dan suatu hari nanti, ketika perjalananmu telah mencapai fase baru, kamu akan menyadari bahwa semua tatapan, semua pengamatan, semua kesalahpahaman, semuanya hanyalah bagian dari latihan mental dan spiritualmu. Mereka menguatkanmu, mereka melatih ketahanan emosimu, mereka memurnikan niatmu. Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Ia diciptakan untuk menjadi cahaya, meski kecil. Untuk menjadi pengingat, meski sunyi. Untuk menjadi pengaruh, meski tanpa panggung. Jadi teruslah melangkah. Jika mereka mengamatimu, biarlah. Jika mereka menilai, biarlah. Jika mereka mencoba membaca dirimu, biarlah. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang memahami perjalananmu. Yang paling penting adalah apakah kamu sendiri memahami panggilan jiwamu. Tetap rendah hati saat dipuji. Tetap tenang saat diuji. Tetap kuat saat sendirian. Dan ingatlah selalu, semakin dalam jiwamu, semakin sulit ia dipahami oleh mereka yang hanya hidup di permukaan.